Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa bani Adam ala sairi makhluqatih wa syarrafa hadhil ummah ala sairil umam wa syarrafa habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sairil insan wa syarrafana ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani wasyiyam wa syarrafana haitsu adkhalana ila yaumin azim yaumil 'id as-sa'id. Wassalatu wassalamu ala asyrafil abid sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi da'a ummatahu ila dukhulil jannah min ahli sa'id wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumi yadkhulul kuffarun nar bil adzabi syadid. Amma ba'd. Sedaya Rama Yai sesepuh pilih sepuh aji sepuh ingkang sami rawuh, utaminipun panjenenganipun Rama Yai Ali Musyaffa Al-Hajj Rama Yai Agus Mujib Al-Hajj, sedaya Rama-Rama Yai sanesipun, sedaya pengurus MTSN, sedaya karyawan, guru ngantos dumugi TU, hadirin hadirat ingkang kula hormati. Alhamdulillah enjing niki kita kembal sareng-sareng dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukannya dalam satu bingkaian acara halal bihalal. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Perjalanan waktu biasanya membawa pergeseran nilai. Dulu halal bihalal murni diisi ibadah. Sekarang halal bihalal sudah mulai banyak yang arti dari halal bihalal itu sendiri sudah bergeser menjadi kumpul bareng-bareng mangan enak. Sesuk halal bihalal ya no hotel apa? Nah, menune apa? Nah, sudah pertanyaannya seperti itu, yang datang tidak ada yang kenal. Salahnya dek kapan? Halal bihalal apa, pegawai apalah, itu antara satu dengan yang lain mungkin hanya bertemu ya di saat itu. Maka acaranya juga biasanya organ tunggal. Sini tidak ada, ya ada tapi tidak dibunyikan. Maka pergeseran nilai itu sendiri akan menggeser dari faedah dan hasil dari acara itu sendiri. Padahal halal bihalal itu adanya hanya di Aidul Fitri. Aid artinya kembali, Fitri artinya kesucian. Maka disebut dengan hari raya karena ada yang dirayakan. Apa yang kita rayakan? Sebuah kemenangan. Menang dari siapa dan seperti apa kemenangan itu? Disadari atau tidak, manusia punya musuh.
Dan musuh ini tidak pernah lengah di dalam menggoda kita, sementara kita sering lengah untuk menganggap itu adalah musuh. Inna syaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Ini aneh dawuhnya Allah ini. Ketahuilah setan itu musuh, maka jadikanlah musuh. Aneh ndak dawuh ini. Setan itu musuh, maka jadikanlah musuh. Karena sering terjadi musuh tapi dijadikan teman. Coba siapa yang datang yang belum pernah berteman dengan setan, angkat tangan. Saya juga ndak angkat tangan. Siapa yang datang yang tidak pernah menggunjing orang? Siapa yang pagi ini datang yang tidak pernah menipu orang, walaupun hanya terhadap anaknya sendiri? Eleh anak oleh Kang, siapa yang bilang oleh? Imam Bukhari mendapat berita ada seorang sepuh ahli hadis. Beliau sudah datang dengan segala ketawaduan beliau untuk mencari hadis dari priantun sepuh itu. Begitu tanya mana rumahnya, mana rumahnya, mana rumahnya, akhirnya ketemu. Masih dari jarak jauh beliau sudah melihat, wah luar biasa orangnya. Kok tiba-tiba orang ini manggil ayam? Basa Jawane kur 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 kur, basa Arabe dukone. Kur 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 kur. Ayam datang, tidak dikasih apa-apa, ditinggal pergi. Itu Imam Bukhari langsung kembali pulang. Ditanya sama orang, lu katanya cari guru hadis, itu sudah ketemu rumahnya? Oh ndak jadi. Kenapa ndak jadi? PTE dihapusi kok. Kalau kita menipu anak dianggap sesuatu yang biasa, maka disadari atau tidak, kesalahan anak kita itu sebetulnya warisan dari kita yang tidak terasa. Maka jangan menyalahkan anak kalau anak itu nanti punya adik nipu adiknya, punya teman nipu temannya, punya relasi menipu relasinya, nuwun sewu jadi pejabat menipu rakyatnya. Nah, itu warisan dosa orang tua. Nah, dua musuh ini sangat amat luar biasa. Yang satu tadi inna syaitana aduwwun, taukidnya itu 3, inna aduwwun nakirah, jumlahnya ismiyah. Temenan setan niku musuh sing banget gedene, banget ganase, tur selawase. Jumlah ismiyah iku lisubut wadawan. Pagi yang dia memusuhi, siang memusuhi, malam memusuhi, besok pagi memusuhi, tidak pernah setan berhenti. Setan tidak pernah putus asa karena dia sudah tidak punya asa. Setan tidak pernah putus harapan karena memang dia sudah tidak punya harapan. Dia tidak punya harapan untuk masuk surga lah. Bagaimana dia tidak sergap menggoda orang, memang sudah pasti neraka. Maka dia hanya berusaha mendapat teman sebanyak-banyaknya. Itu sumpah setan iblis di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini sumpahnya iblis di hadapan Allah. Ya Allah, yakin sungguh
yakin itu lam, sungguh itu nun. Aku akan menyesatkan semua anak Adam kecuali orang-orang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu sirian setan ya. Pejabat ikhlas, setan lari. Ulama ndak ikhlas, diroyok sama setan. Jangan dianggap ulama kalis dari setan. Yang kalis dari setan hanya orang-orang yang ikhlas, walaupun bakul kangkung, walaupun tukang parkir. Ketika dia ikhlas menjalankan pekerjaannya, ya Allah, kalau seandainya disuruh milih, saya kepingin yang bawa mobil bukan yang nata mobil. Tapi karena Allah memberi, tidak ada tawaran sebelumnya, ya Allah ini saya terima. Mudah-mudahan menjadi rezeki yang berkah, anak istri saya bisa hidup dan bisa menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Ini setan lari. Ulama sekalipun tidak ikhlas, baru assalamualaikum setan udah kanan kiri. Tadi kelihatan tidak di sini? Tidak kelihatan ya? Mungkin ikhlas saya ini. Masya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu satu. Nomor dua, lebih hebat daripada setan, yaitu nafsu yang ada di diri kita masing-masing. Ini Allah taukidnya sampai 5. Innan nafsa la ammaratum bisu. 1 inna, 2 lam, 3 sighah mubalaghah, 4 nakirah, 5 jumlah ismiyah. Temenan yakin, inna iku temenan, la ammaratun lame yakin, kalimatnya nakirah taukid, jumlahnya ismiyah. Temenan yakin sing jengene nafsu iku banget oleh merintah dengan upaya yang sangat tinggi dan kuat dan selamanya. Itu nafsu. Kita baca Quran, ada nafsu di dalam diri kita, maka baru 5 menit sudahlah nisbate kuwe 5 menit lah wis ape ya. Kita tidur nafsu ikut kemana saja, nafsu ikut, dia punya target ammarah bisu. Masih disebut dengan bisu walaupun tidak taukid, tapi sebetulnya ngandung makna taukid karena alnya al jinis. Temenan yakin sing jenenge nafsu iku banget oleh merintah dengan perintah yang diupayakan semaksimal mungkin terhadap semua bentuk kejahatan bisu wa al jinis. Masya Allah. Dan alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah yang sangat tinggi terhadap umat ini khususnya, kita diperintahkan untuk amal yang besar, sesuatu yang besar punya nilai yang besar. Apa itu? Puasa Ramadan 1 bulan. Saya tidak mengatakan 30 hari karena ada yang 29. Maka kadang itu dibuat guyonan itu. Kowe bodoh apa? Aku Jumat 29 cepet kok. Sing takon jawab, kalah karo aku wis bodoh ndek tanggal 15 kok. Biasanya kan ada yang seperti itu, tanggal 15 sudah bodoh. Pak supir kadang seperti itu. Musuh yang sehebat itu Allah memberi pertolongan lebih dari hebat
daripada keberadaan musuh itu sendiri. Ini rahmatnya Allah. Dene wis ditulung Allah sehebat itu kok masih gagal salahe dhewe. Apa bentuk pertolongan Allah? Satu, di setiap Ramadan seluruh setan dibelenggu. Masih sempat ketemu apa enggak kemarin? Masih banyak ya? Masya Allah, aneh ini. Sudah dibelenggu masih ketemu. Apa betul Pak hadis itu? Betul. Apa sahih? Sahih. Kenapa di bulan Ramadan masih ada orang zina? Kenapa bulan Ramadan masih ada orang mendem? Kenapa di bulan Ramadan masih ada orang korupsi? Kenapa di bulan Ramadan masih ada orang menipu, ada perampok, ada yang menganiaya anaknya, orang tuanya? Kan setan sudah dibelenggu. Siapa yang menggoda? Tadi sudah saya singgung, musuh tidak hanya setan tapi ada nafsu yang terlanjur ngapal ngelotok. Tanpa dituntun setan dia akan berjalan. Maka bahayanya mengulinakan sesuatu yang jelek. Orang disuruh mengulinakan sesuatu yang baik. Mengulinakan itu apa? Membiasakan. Untuk ngerti kalau ya Allah. Manusia dilarang membiasakan sesuatu yang jahat atau jelek dan disuruh untuk membiasakan yang baik-baik. Hebatnya orang yang membiasakan amal baik, Masya Allah. Sudah pernah dengar belum cerita tentang membiasakan amal baik? Kita besok semua mati apa enggak? Mati apa enggak? Sudah kepengen belum? Kepengen ya bakal mati, tidak kepengen ya. Maka disuruh mengulinakan yang baik-baik. Ada dalam satu kitab diterangkan ketika malaikat Israel rawuh. Malaikat Israel rawuh kemudian mau mencabut nyawa seseorang lewat kakinya. Kakinya membela, malaikat jangan kau cabut dia dari kakinya, karena ini kaki untuk ke masjid, untuk silaturahim, untuk ngaji, untuk mencari nafkah untuk anak istri. Malaikat kembali mau mencabut dari tangannya membela, malaikat jangan kau ambil nyawa orang ini dari tangan ini yang sering mengeluarkan sedekah, menolong orang. Mau mencabut lewat telinganya mengatakan, malaikat jangan kau cabut nyawa orang ini lewat telinga, karena ini dibuat mendengarkan yang baik-baik saja. Mau mencabut dari matanya membela, mau mencabut dari hidungnya membela, mau mencabut dari mulutnya membela. Akhirnya malaikat ini bingung lah, mau dicabut lewat mana, ini semua membela. Matur sama Allah, ini gimana ya Allah? Sudah orangnya wegah mati, seluruh anggotanya membela. Apa kata Allah? Tuliskan namaku dan tunjukkan pada dia. Orang yang terkulina berbuat baik itu yang ada di dalam hati, di dalam pikiran, di matanya ada Allah. Maka setelah orang itu melihat Allah, dia langsung ingin bertemu. Dan dari situlah kemudian diambil nyawa orang ini karena rindu terhadap Allah. Maka ketika orang wafat, matanya
Mendelik apa enggak? Siapa orang mendelik karena mengikuti keluarnya nyawa gini. Makanya disunahkan untuk diusap ini sampai 3 kali sampai merem. Ya. Nah di sini mengulinakan sesuatu yang baik itu sangat penting. Pertama, ada musuh namanya setan. Kenapa di bulan Ramadan masih ada orang menggunjing, ada orang mendem, ada orang zina, ada orang korupsi, ada orang membunuh orang? Nafsu yang sudah terkulina dengan perbuatan jahat tanpa disetir setan pun akan berjalan dengan sendirinya. Itu bahayanya kalau sudah terkulina. Bapak-bapak mungkin menangi era di dunia ini alat angkut adalah glodok dengan tenaga sapi. Menangi ya? Nah, saya juga menangi karena saya sudah tua. Alhamdulillah usia saya hampir 78, kurang 20 tahun. Sapi glodok atau glodok sapi itu yang nyetir tidur di dalam glodok itu sapi sampai rumah. Kalau sampean ngomong dia punya otak, enggak. Kalau dia punya otak enggak akan mau ngeret glodok. Tapi kenapa tahu rumah? Apa dia paham ini perapatan rumahnya Kang Solikin? Enggak paham. Tapi karena terkulina, angger bar tok kene biasane aku gueret cangkemku kon menggo, ayo menggo. Gueret irungku kon menggo, ayo menggo. Ya karena sudah terbiasa, maka tanpa digoda setan pun nafsu akan berjalan. 1, 2 nafsu. Musuh kita yang 2 adalah nafsu. Masya Allah. Maka di dalam puasa sebetulnya kita sedang mengalami tes yang berat. 1, menjaga diri dari setan dengan bantuan Allah di belenggunya setan. 2, mengekang apa yang menjadi keinginan nafsu. Coba kita bayangkan hebatnya puasa. Itu ada makanan favorit loh. Sudah ngeleh lagi, sudah ngeleh, lapar, ada makanan favorit, kenapa tidak berani menyentuh? Ini kekuatan yang luar biasa. Itu ada es degan, ya, manis dikasih susu, panasnya luar biasa, tapi kenapa tidak berani menyentuh, apalagi meminum? Menyentuhnya saja sudah tidak berani. Kemanten baru 1 minggu pas Ramadan. Makanya kalau menikahkan anak jangan bulan Syaban, sekalian Syawal. Sake. Ya kalau dia santri tahu ilmunya, sebelum kumpul muka sih. Ini ilmu tak dudono ning aja dilakoni. Dosa, tapi tidak kena kifarat. Kifaratnya besar itu. Yang kena kifarat hanya yang lelaki, yang perempuan enggak. Memerdekakan budak kalau tidak ada, puasa 2 bulan, kalau tidak kuat ngasih sedekah 60 orang per 1 orang 6 on. Makanya sampai nek poso-poso kok untuk sedekah beras 6 on, aja mbok suudoni. Lho kowe awe beras nek urung atus kangen. Ya. Lho ini nikah baru seminggu, istrinya lewat di depan mentak-mentak, lu kok ndak berani nutul? Itu ada kekuatan besar. Ketika 1 bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan seorang hamba meninggal semua yang disenangi nafsu,
dengan pertolongan Allah yang sangat besar membelenggu para setan, maka kembalilah kita pada kesucian. Makanya dinamakan Idul Fitri. Aid itu kembali, al-fitri naluri kesucian manusia. Inilah yang perlu dirayakan. Maka hari raya. Setelah kita rayakan, apa betul kita sudah menang? Kok sudah dirayakan? Setiap orang usaha, antara yang berhasil dan yang gagal pasti ada alamat. Ini termasuk kasih sayangnya Allah. Setiap membuat sesuatu dikasih alamat ya. Orang batal ada alamatnya, orang mau tidur ada alamatnya, orang mau mati ada alamatnya, orang mau melahirkan ada alamatnya. Istri saya itu pinter karena saking ngapale kulino nglairno 14 kali kelahiran. Jagong sama teman-teman istri, ibu-ibu biasa. Wanita kalau ketemu wanita mesti nopo saling curhat. Kadang menyalahkan orang lain, wong wedok wanjen rekoso ira mbak lha iki ape protes ring sapa kowe? Wong sudah dipilih. Terus kancane jawab, anjen wis bagian kesel ya wong wedok meneh nek ape nglairno lara rong dina. Bojoku kok pinter lho mbak, nglarani ku rahmat kok malah mbok gremeng. Ha kok iso? Coba kowe ora nglarani. Kowe lagi numpak motor li anak mlair dak mbok iles-iles. Kowe nyapu latar mergo ora nglarani anak metu mak procot ora isin kowe. Nok pasar ngenyang terong anak metu. Terong kok gedene semene anak metu. Padha bayi 6 yu. Maka dibikin sakit agar siap. Sing lanang nelpon mobil, sing lanang nelpon bidan, sing lanang luru kendaraan. Iki untuk persiapan. Lah iku nek 5 menit yo kacau kabeh kok. 5 menit lahir. Kacau napa mboten? Kacau. Akhirnya melong, ayo bener kowe. Mulane diapa-apakno menang sing bolak-balik. Allahu Akbar. Apakah betul kita sudah menang sehingga dirayakan? Dan seberapa kemenangan kita? Ketahuilah, usaha apapun antara yang berhasil dan yang gagal pasti ada alamat. Pak apa? Solikin ling bugae sukses. Kek kok ngerti mah? Bar tuku mobil anyar gres rego 700 lik cash. Cash iku alamat. Nek kredit urung tentu. Mergo kadang kredite lunas sawai ilang siji, apa ae. Ora sukses. Ha kancamu ki ndek gagal, Mak. Sholihah kae. Ditinggal mati bojone jare ente sugih ini kok iki kok gagal. Kowe kok ngerti, Pak? Omahe wis katut. Mobile katut. Iki tokone ya are sertifikate wis mlebu. Wis di sekolah. Ada, tanda itu ada. Lalu sekarang bagaimana kita melihat tanda? Di dalam hadis diterangkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar.
Dalam satu riwayat, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuhu. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan sempurna, tanda kesempurnaan digarisbawahi imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, semua dosanya diampuni. Riwayat yang lain, dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ketika dia baru keluar dari perut ibunya, maknanya bersih tanpa dosa. Selesai bulan Ramadan. Saya mau tanya, ya kepada diri saya, ya kepada semua yang hadir, kira-kira tanggal 1 Syawal kemarin kita masih punya dosa apa betul sudah bersih? Kalau yang jawab masih, berarti posone ra genep. Kalau yang menjawab sudah bersih, tandanya apa? Ada yang jawab, yang tahu siapa Pak? Malaikat ra ngumumno. Tidak ada pengumuman dari malaikat hasil dan tidaknya amal sebelum orang itu mati. Tapi tanda itu ada. Apa tanda-tanda orang yang tidak punya dosa, bersih dari dosa? Ketahuilah, setiap Rasulullah membuat tasbih itu aksarul wujuh wajah sabai. Sebagaimana bayi yang baru lahir, artinya orang yang tidak punya dosa juga sama dengan bayi yang baru lahir. Sama dalam sisi apanya wajah sabahnya? Satu, orang yang tidak punya dosa tidak pernah membenci orang lain. Mangke dihitung dewe-dewe. Aku teje serik karo Kang Sunyoto, berarti jana dosa. Karena dosa menimbulkan kebencian. Alamat yang nomor 2, tidak dibenci orang lain. Karena dosa mendatangkan kebencian. Alamat yang nomor 3, semakin kuat keyakinan dan tawakalnya kepada Allah. Alamat yang nomor 4, tidak punya rasa takut dan susah. Ada ndak bayi yang benci sama orang lain? Ada ndak? Ndak ada. Bayi itu mendatangkan kesenangan terus. Ndak pernah bayi benci sama orang lain. Ibu-ibu pernah ndak tilik bayi bareng mbok liling terus sampean didoni? Wong ireng yang liling aku. Didelok wong ayu ya mesem, didelok wong ireng ya mesem. Banyak dosa, membawa ketakutan, menghilangkan ketawakalan kepada Allah. Bayi itu sampean war ular yang besarnya sepohon kelapa, dia tidak pernah takut. Sebabnya apa? Ana sing jawab kok urung diutek, keliru. Keliru, tidak punya dosa. Ya, saya itu pernah melihat ular sebesar pohon kelapa. Saya tidak takut. Pohon kelapa yang baru tukul itu loh. Pikirannya zaman nek pohon kelapa semene ngono. Aku nek wis 50 tahun. Nembe tukul semene. Lah maka mari kita koreksi diri sendiri. Alhamdulillah pas jam 8 sesuai janji. Adapun hanya setengah jam itu kesalahan dalam menaikkan.
Mari kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Setelah 1 bulan kita dibersihkan oleh Allah, maka kita upayakan untuk selanjutnya untuk tidak menjadi kotor lagi. Amin Allahumma. Ada enggak Pak orang menang kemudian tidak kepingin mempertahankan kemenangan? Ada enggak? Enggak ada. Juara tinju berusaha semaksimal mungkin agar pertemuan yang akan datang menang lagi, kalau bisa selamanya, seumur hidup. Orang yang jagoan lari punya keinginan agar juara lari selamanya dan seterusnya. Lah ini sudah bersih Idul Fitri, mudah-mudahan kita bisa menjaga untuk selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita, ini disuruh doa ya tadi, lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna bihal mataliba wal maqasid wa tamna'u anna syarra kulli adwin hasid. Barik lana fi hayatina, fi umurina, fi arzaqina, fi ahlina, fi auladina, fi tullabina, fi madrasatina, fi a'malina, fi ta'atina, fi siyamina, fi qiyamina, fi aidina. Waj'al 'idana sa'idan mubarakan mardiyan. Allahumma ij'alna wal hadirin minal 'aidin al faizin al maqbulin ghairu matrudin wala makhdulin wala muba'adin. Waj'alna wa iyyahum salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra. Allahumma bijahi nabiyyikal mukhtar wa aliyil athhar wa ashabil akhyar wa ulama'ika wa aliyikal abrar. La tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farrajtah wa la dhallan illa hadaitah wa la faqiran illa agnaitah wa la dha'ifan illa quwaitah wa la dhalilan illa a'azastah wa la maridan illa syafaitah wa la sahiba hajatin min hawaijid dini wad dunya akhirah illa yasartah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terus mohon pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.